Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat alumni IPB dimanapun Anda berada, kita baru saja melaunching pada hari Sabtu tanggal 18 Februari yang lalu sebuah program prioritas kita, yaitu yang disebut dengan Takados, Tali Kasih untuk para pensiunan dosen dan tendik IPB. Program ini adalah program yang sangat penting di mana kita ingin berbagi kebahagiaan kepada para dosen dan tendik yang dulu pernah membantu kita, pernah mengajar kita dan pernah membantu kita semasa kita kuliah dulu. Saat ini beberapa di antara mereka sangat membutuhkan bantuan dan dukungan dari kita. Oleh karena itu, menyambut hari baik, bulan baik, menyambut bulan suci Ramadan ini, mari kita berlomba-lomba untuk mendonasikan rezeki, sebagian dari rezeki terbaik kita untuk mereka, dan insya Allah akan kita bagikan pada 17 Ramadan 1444 Hijriah ini. Ikuti flyernya, ikuti pengumumannya, dan donasi Anda sudah mulai bisa disalurkan mulai dengan hari ini juga. Saya tunggu, mudah-mudahan ikhtiar kita ini membuahkan hasil terbaik. Sebanyak mungkin pensiunan dosen dan tendik yang bisa kita bantu, khususnya mereka beliau-beliau yang memang membutuhkan tali kasih dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10, 20, 30 tahun lalu, mereka mungkin menorehkan setitik garis dalam kehidupan perkuliahan kita. Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB telah menjadi bagian dari masa muda yang indah dan penuh kenangan. Saat ini, di usia yang tidak muda lagi, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB memiliki tantangan hidup masing-masing. Saat gerimis Rabu pagi pertengahan Maret 2023, tim Takados menyeberangi jembatan gantung di atas Sungai Ciliwung daerah Sempur. Dilanjutkan dengan menyusuri perkampungan padat di bantaran sungai, menemui seorang pensiunan satpam dari Fakultas Peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurianta, pensiun dari bulan Mei 2007, masuk di Fakultas Peternakan mulai 1979 atau mau masuk ke tahun 80. Waktu itu saya langsung di bawah INMT, Ilmu Nutrisi Makanan Ternak, dan saya kerja di bagian lapangan. Dan saat ini rumah saya tinggal di Kampung Lebak Kantin, RT 3 RW 6.
Kelurahan Sempur. Putra berapa, Pak? Yang pertama 4 anak, yang kedua 6. Jadi semuanya banyak juga. 10 gitu, Bu. Alhamdulillah, beliau tidak mengontrak, tapi rumah sederhana tersebut berada di bantaran sungai yang pernah dan rawan longsor. Juga tidak ada surat kepemilikan. Sebelum pandemi, Pak Yayan dan istri menambah pemasukan dengan berjualan jajanan tradisional seperti donat, pisang goreng, dan bakwan di lapangan Sempur. Sayangnya, sudah hampir 3 tahun aktivitas ini terhenti karena pandemi dan regulasi untuk memiliki tempat berjualan di sana yang memberatkan. Dengan terisak, Pak Yayan menceritakan sulitnya kondisi saat ini. Karena hutang yang masih harus dicicil hingga 4 tahun ke depan, ditambahi lagi jeratan rentenir. Saya terjerat, Bu, dengan utang rentenir. Sudah 4 tahun. Sisa gaji saya selama pinjam tuh hanya 210.000 sampai sekarang. Selama sekian tahun 210.000. Pak Nurianta adalah salah satu dari sekian banyak pensiunan dosen dan tenaga kependidikan IPB yang masih membutuhkan bantuan. Banyak pensiunan tendik, bahkan dosen yang nestapa hidupnya. Semoga kita bisa memberikan bantuan untuk mereka yang sudah pernah membantu kita saat kuliah di IPB. Baik, Akang Teteh, Bapak Ibu, kita mulai kajian Ba'da Jumat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyal ba'dah. Jamaah rahmatullah, marilah kita senantiasa panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya, keluarganya, dan juga umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, Bapak Ibu, Akang Teteh, kita bisa berjumpa kembali dalam KBJ, yaitu kajian Ba'da Jumat, karena ini khusus hari Jumat, gitu ya, di hari yang mulia dan juga di bulan yang mulia, hari Jumat dan juga di bulan Ramadan. Untuk kajian bulan ini, untuk kajian hari ini akan diisi oleh Kang Ustadz Dr. Insinyur Iman Teguh Sabtono MM. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Kang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya hatur nuhun telah hadir di tengah-tengah majelis kita. Sebelum menyampaikan materinya, akan kami bacakan dulu CV dari Kang Ustadz yang sangat panjang nih. Nama Dr. Insinyur Imam T. Sabtono MM, lahir di Jakarta tahun 1969. Kemudian dari segi pendidikan ini IPB garis lurus, dari S1, S2, dan S3-nya di IPB. Kemudian terkait dengan profesional karir, ya ini banyak berkecimpung di dunia industri perbankan dan juga keuangan. Ini dari tahun 2004, ini jadi VP Corporate Sekretari Bank Permata. Kemudian Compliance Direktur Bank BNI Syariah. Kemudian Business Direktur Bank BNI Syariah. Kemudian Presiden Direktur Bank BNI Syariah. Ini jangan-jangan ada singkat lain dari IPB nih, Kang. Jadi Institut Perbankan Bogor. Kemudian
dari tahun 2018 menjadi Presiden Direktur PT Global Wakaf Corpora, kemudian Komisioner PT Global Wakaf Corpora, dan terakhir sampai sekarang menjadi Presiden Direktur PT Trihamas Finance Syariah. Ini terkait karir profesional yang mendapatkan gaji gitu ya, kata Bu Sri Mulyani. Tapi ini karir profesional yang lain, berarti ini karir yang lain yang boleh mendapatkan honor. Itu yang pertama, dosen di S2 dan S3 Manajemen Sekolah Bisnis IPB. Kemudian Ketua 1 ERM HIPB, Komisioner PT Cipta Pilar Persada, itu wakaf company, kemudian co-founder sama komisionaris ya, dari Rakamin Digital Academy. Kemudian founder Talenta Hasanah Institute, kemudian wakil ketua dari Badan Wakaf Indonesia. Ini karir yang tergolong spesial juga. Associate producer film 212 The Power of Love dan eksekutif producer film Haya 1 dan Haya 2. Ini menimbulkan singkatan baru IPB, ini Institut Perfilman Bogor. Kemudian anggota Dewan Pakar MES, ya ini Masyarakat Ekonomi Syariah, dan juga Dewan Pertimbangan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Pusat. Ini dari CV beliau. Selanjutnya untuk kajian berikutnya untuk 30 menit ke depan kami persilahkan Kang Ustadz Dr. Insinyur Imam T. Sabtono untuk menyampaikan presentasinya. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mukarrom, Kang Yupi. Alhamdulillah. Jadi diluruskan dulu yang bicara pada siang hari ini bukan Ustadz gitu ya, dituduh Ustadz ya. Jadi dan juga jangan terlalu dicontoh juga karir manajemennya, karena kadang-kadang saya juga bingung pada saat mentoring apa yang harus saya sampaikan gitu ya, karena Ustadz juga dituduh Ustadz, difitnah Ustadz, kemudian juga karir manajemen juga selesai dengan dipecat. Nah, jadi apa yang kira-kira bisa saya share gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, teman-teman, pada siang hari ini kita langsung ke materi karena tinggal 30 menit. Saya dititipi pesan oleh panitia untuk bicara tentang karakter ya. Jadi kita akan discuss tentang karakter pengusaha muslim, karena terus terang memang mungkin qadarullah gitu ya. Allah memaksa, bukan maksa, meminta saya untuk belajar setelah berkecimpung sekian lama bekerja untuk perusahaan orang, kemudian diminta untuk mulai mendevelop perusahaan-perusahaan pasca selesai dari perbankan syariah. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai, kita sama-sama azamkan diri bahwa Ramadan ini kita mampu menjadikan Ramadan yang terbaik, karena sejatinya kita itu dalam posisi defisit kebaikan. Karena by default Allah itu mengatakan bahwa demi waktu, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Jadi teman-teman di sebelah sana mungkin bicara bahwa demi waktu harusnya bunga atau margin kita bertambah, tapi yang Allah pastikan adalah demi waktu sesungguhnya kita dalam kondisi yang merugi. Nah, kecuali jadi untuk bisa lepas dari merugi itu adalah kecuali orang-orang yang beriman, dan kalimatnya bukan au tapi wa. Jadi beriman saja masih belum cukup, masih kemungkinan besar rugi, tetapi kita harus mengamalkannya, mengerjakannya, dan itu pun masih rugi. Dan kita harus diminta untuk mengajak yang lain untuk melakukan hal yang sama. Dalam konteks kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran, atau dalam istilahnya adalah dakwah. Nah, teman-teman sekalian, masalahnya gitu ya, karena kalimatnya semuanya menggunakan wa, itu kalau kalimat statistik pasti teman-teman IPB sudah paham tuh kalau kalimatnya adalah dan gitu ya.
Maka kalau yang satu cacat gitu ya, maka hasilnya pasti akan di bawah 1 gitu ya. Yang satu 0,8, apalagi dikalikan 0,7, dikalikan 0,4, itu makin kecil. Nah, yang kita tahu bahwa iman itu naik dan turun. Ya, itu baru syarat yang pertama. Kemudian yang syarat yang kedua harus diamalkan. Amal itu tergantung dari niat. Innamal a'malu biniat. Sudah berapa banyak kita kadang-kadang amalan kita nggak genap, nggak penuh, tidak lurus gitu ya. Sehingga boleh jadi nilai amalan kita tidak bernilai 1, 0, sekian, 0, sekian karena tidak lurus niatnya. Kemudian yang berikutnya adalah tadi mengajak atau berada istiqomah di jalan dakwah. Dan kita sama-sama tahu kalau kita mampu istiqomah di jalan dakwah, bukankah jalan ini yang menyebabkan Zakaria digergaji, yang menyebabkan Nabi Yunus harus ditelan ikan paus, yang menyebabkan Nabi Yusuf ya harus dibuang ke sumur dan masuk penjara, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya jalan dakwah ini untuk istiqomah juga berat. Sehingga kalau kita sum up gitu ya, kita kali, kok kayaknya rasa-rasanya ya kita itu by default memang sudah dalam posisi defisit kebaikan. Oleh karenanya, defisit ini yang terjadi secara kumulatif hanya bisa kita lawan dengan sesuatu yang sifatnya eksponensial. Dan eksponensial ini mau tidak mau kita harus bisa dapatkannya di bulan Ramadan. Karena Allah sudah begitu menyayangi kita dan memberikan rahmat berupa bulan Ramadan. Dan saya menggunakan rumus eksponensial ini ya persis apa adanya gitu ya. Cuman tinggal ganti-ganti aja gitu ya. Y atau final amount itu sama dengan amalan gitu ya. R-nya itu adalah bulan Ramadan, T-nya itu adalah terbaik. Jadi kita jadikan Ramadan ini bulan untuk mengamalkan amalan-amalan yang terbaik sehingga terjadilah optimal exponential growth untuk bisa mengcover kumulatif defisit selama kita berjalannya waktu. Oleh karenanya kita harus siapkan hati, siapkan ilmu gitu ya. Kemudian siapkan badan dan fisik serta siapkan harta terbaik. Teman-teman sekalian, barulah kita sekarang masuk untuk bicara sebelum sampai karakter, kita harus paham betul tentang hakikat daripada sebuah transaksi. Karena kalau kita bicara bisnis, pasti urusannya tinggal kita berada dalam posisi defisit atau surplus. Nah, teman-teman sekalian, ternyata berbisnis itu bukan sekedar untung dan rugi. Nah, jangan-jangan apa seperti ini yang kita rasakan gitu ya. Tinggal kontemplasi saja ke diri sendiri gitu ya. Pada saat kita melakukan evaluasi pindah ke tahun dari 2022 masuk ke 2023, kita memulainya dengan kekhawatiran dan kecewaan. Jangan-jangan sebentar lagi krisis. Setelah SVB, kemungkinan takutnya apakah akan merembet ke Indonesia. Kemudian kok kayaknya tahun 2023 ini akan lebih lelah dibanding 2022. Akhirnya, apabila makin hari, makin lama, bisnis itu makin ruwet, makin cemas, gitu ya. Kalau saja bisnis kita yang kita jalankan itu mengantarkan diri menjadi semakin ruwet, semakin cemas, gitu ya. Jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan seperti ini, gitu ya. Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Nah, mudah-mudahan kita tidak seperti ini, gitu ya. Nah, berikutnya, apa sih atau kenapa sih bisnis itu bisa menjadi justru menjadi bencana, gitu ya, atau menjadi rahmat bagi yang melakukannya? Sahabat, saya hanya akan mau bercerita tentang kisah singkat tentang tipuan dunia, double slit experiment. Jadi ini saya ambil dari jurnal, gitu, dari jurnal Quantum Mechanics bulan Mei tahun 2015, bercerita tentang double slit experiment. Ini pada saat fisika kuantum sudah mulai berkembang. Para researcher itu ingin mengetahui apakah cahaya itu sebenarnya gelombang atau partikel. Gelombang atau partikel. Maka dicoba diuji gitu ya.
dengan menggunakan double slit ini. Kalaulah saja dia bentuknya partikel, maka akan melahirkan foto daripada foton seperti yang di atas gitu ya. Jadi tabrakan butiran foton menabrak kaca film yang di double slit, jadi double slit kaca film yang diberikan celah, maka harusnya akan terjadi foto optical seperti yang di atas. Tetapi kalau saja cahaya itu berupa gelombang, maka harusnya akan terjadi foto optical seperti yang ada di bawah. Nah, menariknya adalah dua-duanya terjadi. Ya, dua-duanya terjadi. Sampai saat ini akhirnya para fisikawan masih bertanya-tanya apakah cahaya itu gelombang atau partikel. Karena dalam case tertentu sifat gelombang muncul, dalam case tertentu sifat partikel muncul. Nah, lucunya dari jurnal Quantum Mechanics ini yang bisa menjelaskan itu justru dari ilmu psikologi, bukan dari ilmu fisikanya. Akhirnya para researcher itu pingin nggak tahu kapan dia harus bersifat partikel, kapan dia harus bersifat gelombang. Akhirnya ditemukanlah jawabannya. Sebelum dilakukan percobaan, sang psikolog itu meminta researcher untuk jujur, ya jujur kepada dirinya. Apakah dia menganggap cahaya itu cenderung partikel, apakah dia menganggap cahaya itu cenderung gelombang. Dan sekali lagi, Masya Allah, luar biasa, jawabannya terjawab oleh itu. Jadi, di sini kalimatnya adalah, do atom going through a double slit, dia mengetahui if they are being observed. Jadi, sang atom ini akan berperilaku seperti preferensi dari sang penelitinya. Dan ini adalah baru tingkah laku atom. Jadi, di sini kita bisa menjelaskan gitu ya. Atom berperilaku sesuai dengan keinginan penelitinya. Dan disinilah kekuasaan Allah, dan inilah sebuah rahmat Allah yang menjadikan sejatinya dunia itu bisa seakan-akan, quote-unquote, seakan-akan ditundukkan oleh manusia. Dan ketundukan dunia terhadap manusia itu seizin Allah untuk menguji kita sendiri gitu ya, untuk menguji kita sendiri. Nah, inilah yang kemudian harusnya kita pahami sebelum kita menjalankan bisnis, bahwa barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya dunia itu, dan apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki dan kami tentukan baginya neraka jahanam, yang akan masuknya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan teman-teman sekalian, artinya, dan juga berikutnya dalam surat Hud, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka akan kami penuhi. Jadi kalau pengen 56 miliar, kami penuhi 56 miliar, gitu kan. Tetapi tetap saja, berapa yang bisa dinikmati itu tidak merubah rezeki yang ditetapkan oleh Allah. Jadi teman-teman sekalian, kalaulah kita ingin mengejar berapa jumlah keuntungan angka di neraca, di laporan keuangan, di saldo gitu ya, di gaji dan seterusnya, dan itu yang menjadi ultimate goal daripada kita, insya Allah. Gitu ya, kalau kita serius, Allah akan berikan. Tetapi pertanyaannya adalah apakah itu yang dapat kita nikmati? Sejatinya halal dan haramnya apa yang kita lakukan tidak akan menambah, ya, tidak akan menambah jumlah rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, dengan demikian, maka sebenarnya bisnis ini tidak hanya untung dan rugi, tetapi bicara juga surga dan neraka. Ya, bagaimana banyak sekali bisnismen dan kita itu tertipu dengan, bukan ketertendukan ya, dengan dunia yang bisa menipu kita. Itulah sebabnya ada hadis pada saat sahabat menanyakan kepada Rasulullah, orang apa yang paling pintar? Sejatinya yang pintar itu bukanlah orang yang bertitel doktor, profesor. Kuncinya cuma satu. Orang yang pintar itu adalah mereka yang tidak bisa ditipu lagi. Dan tahu teman-teman, tahulah bahwa tipuan terbesar, bahwa mahayatud dunia illa mataul gurur. Sesungguhnya dunia itu adalah tipuan yang nyata. Jadi teman-teman sekalian, pada saat Rasulullah mengatakan bahwa yang paling cerdas adalah mereka yang menyiapkan kematiannya, ya, itu adalah sebuah statement bahwa yang bersangkutan sudah tidak bisa lagi ditipu oleh dunia, gitu ya. Nah, di sini kita akan discuss tentang sebelum sampai ke karakter, karena karakter itu unsurnya ada values, ada knowledge, ada experience, kemudian ada personal trait, gitu ya.
itu akan membentuk karakter. Jadi lama kalau kita bahas, tapi saya akan ambil dari satu sisinya saja, yaitu lebih bicara tentang values. Nah, teman-teman sekalian, jadi bisnis itu adalah pertarungan antara yang hak dan batil. Dan dalam Al-Quran diminta kita menceritakan ya tentang kisah-kisah terdahulu supaya kaummu atau kaum kita atau kita ini berpikir. Nanti saya akan bicara tentang Qarun business model versus prophetic management atau nilai-nilai bisnis kenabian. Nah, teman-teman sekalian, maka kita masuk ke dalam hakikat transaksi buat seorang muslim. Nah, teman-teman, ini ada sebuah hadis yang berbunyi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Jadi kita mulai berangkat dari pengenalan diri terlebih dahulu, dari mana kita berasal, dan akan kemana kita. Nah, disebutkan bahwa pada sejatinya, sebelum kita wujud di dalam dunia ini, kita sejatinya sudah ada ya dalam bentuk ruh, dan disitulah kita telah berbaiat, sebagaimana di dalam surat Al-A'raf gitu ya. Pada saat Allah mengatakan, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Dan kita semua menjawab, betul ya. Qalu bala syahidna. Nah, di sini artinya apa? Artinya adalah sudah ada baiat diri kita bahwa kita ini turun ke dunia gitu ya, dalam konteks hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, sehingga pada saat kita mengetahui diri kita, maka kita mengetahui Tuhannya. Nah, ini yang kemudian menjadi basic pada saat kita mendefine teori-teori atau hukum-hukum, termasuk di dalamnya dalam konteks ekonomi. Nah, buat teman-teman yang pastinya kalau IPB pasti dapat pelajaran PIE, pengantar ilmu ekonomi, yang selalu mengatakan bahwa ekonomi didasarkan atas sebuah rasionalitas. Apa rasionalitasnya? Yaitu kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sementara sumber daya terbatas, scarcity. Dan itu selalu dijejali ke semua mahasiswa berangkat dari titik poin itu, gitu ya. Nah, apabila manusia itu berangkat bahwa kebutuhannya tidak terbatas, padahal tujuan hidup manusia itu adalah hanya beribadah kepada Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Nah, pada saat kita mengetahui bahwa tujuan hidup kita hanya beribadah, maka sejatinya kebutuhan kita bukan unlimited, ya. Dan ini juga menjungkir balikan piramida Maslow, gitu ya. Kalau piramida Maslow kan karena dia materialisme, berangkatnya dari pemenuhan kebutuhan dasar, terus sampai paling puncaknya adalah self-esteem. Nah, sementara di dalam Islam, pada saat kita bicara kebutuhan manusia, tidak lain adalah kebutuhan manusia adalah beribadah kepada Allah. Maka paling dasar itu adalah iman. Ya. Setelah iman, ya pastinya waktu. Ya, masih diberikan waktu, masih diberikan iman, baru terus naik ke atas. Nah, ini yang kemudian akhirnya menyukir balikan antara konsep scarcity dan konsep abundant. Nah, di dalam Islam, tadi bahwa sejatinya sumber daya itu melimpah abundant. Kenapa? Karena Allah selalu jamin. Ya. Udah Anda beribadah saja, seluruhnya sudah saya jamin. Bahkan sampai hewan yang melata pun telah kami jamin. Gitu ya. Nah, karena berangkat dari scarcity versus abundant, maka di dalam konsep ekonomi konvensional, maka selalu akan terjadi trade-off. Ya. Konsepnya trade-off, menang kalah, untung, rugi. Jadi tidak mungkin dalam sebuah transaksi, kalau yang satu merasa untung, yang satu kemungkinan pihak lain akan ada rugi. Nah, sementara dalam Islam, apabila motifnya itu beribadah, selalu kondisinya adalah win-win, gitu ya, win-win, dan selalu abundant, gitu ya. Sehingga itulah yang berangkat bagaimana kita mendefine berbisnis tersebut. Nah, kembali ke PIE, gitu ya. PIE itu mau kita masuk ke belajar sistem pasar, gitu, pasar persaingan sempurna, pasar monopoli dan seterusnya, itu selalu ada. Asumsi pertama adalah rasionalitas. Apa sih rasionalitas? Jadi nggak mungkin atau teori pasar itu pasti akan runtuh apabila rasionalitasnya ini dihilangkan. Nah, apa itu rasionalitas? Rasionalitas itu
sang pembeli dan penjual itu akan memaksimumkan. Pembeli akan memaksimumkan utilitas, sementara sang penjual akan memaksimumkan keuntungan. Nah, itulah kemudian melahirkan transaksi, melahirkan harga. Nah, lantas di chapter berikutnya kita akan bicara yang namanya the law of diminishing marginal, ya, the law of diminishing marginal utility dari utilitas maupun profit, yaitu kondisi pada titik tertentu saat pedagang atau saat konsumen itu memaksimumkan kepuasannya, titik tertentu dia akan kembali lagi ke bawah. Nah, seperti cerita yang penjual teh botol itu ya, kalau haus pertama 10.000, haus kedua dikasih tawarin lagi, dia nggak mau 10.000, 7.500, tawarin lagi menjadi 3.000, tawarin lagi, sudah kembung masih ditawarin lagi, terus, bukan terjadi harga, bahkan terjadi pembunuhan tukang teh botol mungkin. Nah, teman-teman sekalian, lantas pertanyaan mendasar, di mana rasionalitasnya? Kenapa kita harus memaksimumkan sebuah titik yang akan turun? Nah, adakah yang tadi ya, kalau memang ingin memaksimumkan adalah sesuatu yang tidak mungkin turun. Yang salah di situ adalah sebenarnya pertukarannya. Jadi pertukarannya bukan antara harga terjadi, bukan antara utilitas dengan profit. Tetapi dalam Islam yang ditukarkan itu adalah maslahat. Ya, jadi transaksi terjadi karena adanya maslahat yang dipertukarkan. Nanti saya akan sampaikan ilustrasi gambarannya seperti apa sih maslahat yang dipertukarkan. Karena di dalam maslahat tidak dikenal yang namanya the law of diminishing. Apabila maslahat itu dipertukarkan, maka kedua pihak itu selalu akan mendapatkan increasing, ya, maslahat, dan tidak akan pernah ketemu the law of diminishing. Nah, dengan demikian rasionalitas pasar itu dalam Islam berubah. Ya, rasionalitas pasar itu berubah sehingga kalau kita sekarang sering terbalik-balik pada saat ditanya kenapa bank syariah itu tidak berkembang. Nah, kemudian tim surveyor atau konsultannya mengatakan bahwa karena pasar di Indonesia itu masih didominasi oleh pasar yang rasional. Jadi seakan-akan mereka yang takut terhadap hari akhirat itu tidak rasional dibandingkan mereka yang tidak percaya akan adanya akhirat. Nah, ini kan jadi sesuatu yang sangat bahaya atau terbalik. Nah, dengan demikian, salah satu yang paling mudah untuk kita lakukan, gitu ya, yang untuk kita lakukan itu adalah dengan melakukan fine tuning. Saya cepat saja ya, fine tuning dari parameter berbisnis. Parameter bisnis untung itu juga harus di fine tuning dengan untung menurut gelombang akhirat. Apa yang didefinisikan untung di dalam Al-Quran? Ini tidak hanya 4 ya, ada banyak tetapi saya ambil di antaranya. Sebuah bisnis itu dikatakan untung apabila bisnis itu mampu ya menyajikan atau menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, mereka yang beruntung. Sebuah bisnis yang memberikan wahana atau alat untuk kita bisa berjihad. Sebuah bisnis yang bisa menjadikan kita menjadi tidak kikir. Sebuah bisnis yang bisa mendorong customer, karyawan dan seterusnya untuk sholat dan berzakat dan seterusnya. Nah, saya ambil contoh. Ini adalah apakah ini kemudian kita anggap menjadi tidak rasional, gitu ya. Kembali bicara rasionalitas. Dan menurut saya ini harusnya lah yang dijadikan basis rasionalitas para pengusaha Muslim. Nah, kita mulai dari logika untung rugi Abu Hanifah. Ceritanya tentang menaikkan harga beli kain. Jadi intinya adalah ada seorang penjual kain, ibu-ibu yang merajut kainnya sendiri, kemudian dijual kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah adalah imam mazhab yang berprofesi sebagai pedagang. Nah, sang ibu itu bilang, wahai tuan, belilah kain saya lupa harganya, sebut saja 20 dirham. Nah, kemudian Abu Hanifah mengatakan, enggak, kain ibu bagus, harusnya tidak 20 dirham. Karena Abu Hanifah juga mengetahui bahwa sang ibu itu memiliki beban untuk menanggung anak-anaknya, karena dia seorang single parent. Enggak, kain ibu itu harusnya lebih dari 20 dirham. Sang ibu itu mengatakan, tidak tuan, 20 dirham saja cukup. Enggak, harganya harusnya lebih. Nah, kita bisa bayangkan ya,
apakah kondisi tawar-menawar ini bisa terjadi saat ini, gitu ya. Jadi jangan terlalu kagum kalau dikatakan bahwa generasi yang terbaik itu adalah generasi-generasi awal. Jadi ada sebuah transaksi, sang ibu menawarkan harga, ingin dibeli lebih mahal, sang ibu ngotot, enggak, harganya segini saja. Sampai akhirnya sang ibu itu menyerah, baik Tuan, saya akan jual lebih mahal kalau ada saksi yang mengatakan bahwa kain ini memang harganya lebih mahal. Maka Abu Hanifah menyuruh ibu itu ke pasar, tapi Abu Hanifah juga menyuruh ajudannya untuk menyusul ibu itu ke pasar supaya ajudannya itu bisa memberitahu kepada para koleganya supaya menawar harga terbaiknya. Benar saja, sang ibu itu kembali kepada Abu Hanifah mengatakan bahwa benar Tuan, bahwa kain ini ditawar lebih dari 20 dirham. Baik, berapa harga yang tertinggi? Sekian dirham. Kemudian Abu Hanifah menambahkan lagi, dan disitulah terjadi harga. Nah, pertanyaannya adalah apakah Abu Hanifah menjadi tidak rasional dan ibu itu menjadi tidak rasional? Nah, Abu Hanifah, dia tidak mau 20 dirham kemudian memberikan sedekah 10 dirham, misalkan harganya menjadi 30 dirham. Apa yang Abu Hanifah lakukan dalam buku itu, dalam kitab itu dijelaskan supaya insentif untuk berproduksi menjadi lebih baik terus ada di dalam ibu tersebut. Karena kalau 20 plus 10, maka khawatirnya sang ibu itu akan menjadi fokus terhadap sedekahnya. Besoknya tidak akan berproduksi atau berproduksi asal-asalan, toh akan mendapatkan sedekahnya. Nah, disinilah konsep inkubator, mentoring inkubasi berjalan dalam konteks peradaban. Kemudian yang berikutnya cerita tentang, yang ini pasti teman-teman sudah tahu ya, ceritanya adalah Abu Hanifah menyuruh budaknya menjual kain, tetapi dikasih tahu ada kain yang cacat, tetapi kain itu terjual tanpa diketahui siapa pembelinya, maka Abu Hanifah langsung meminta uang jualan hari itu hanya diambil pokoknya dan seluruh keuntungannya untuk dibagikan. Nah, yang berikutnya yang menarik adalah kisah. Jadi kalau melihat kekuatan sebuah bangsa atau sebuah peradaban, maka lihatlah perilaku di pasar, perilaku pengusahanya. Ini kisah lain tentang apakah Andalusia sudah siap ditundukkan. Di dalam sebuah kitab disampaikan bahwa intel daripada musuh dikirimkan ke Andalusia untuk melihat apakah atau kelemahan Andalusia sudah siap untuk diserang belum. Maka sang intel itu mengumpulkan data, masuk ke pasar, dan melakukan transaksi. Dia menawar sebuah tembikar. Berapa harga tembikar ini? 20 dirham. Kemudian tembikar sebelahnya 30 dirham. Loh, kenapa lebih mahal? Padahal bentuknya sama, volumenya sama, dan seterusnya. Maka sang penjual menjelaskan ini dan itu dengan detail, dan bahkan penjual pun juga menjelaskan di mana dia mendapatkan barangnya. Nah, pada saat terjadi tawar-menawar dan sudah terjadi harga, pada saat mau dibayarkan, maka sang penjual itu mengatakan, kalau Tuan tidak keberatan, maka saya bawa Tuan ke toko sebelah. Kenapa? Karena hari ini saya sudah menjual 3 tembikar tersebut, sementara toko di depan sana belum terjual satupun, padahal saya dan dia itu mengambil barang di tempat yang sama. Jadi saya pastikan bahwa kualitasnya sama. Jadi kalau Tuan tidak keberatan, saya antar ke sana dan saya jamin Tuan akan mendapatkan harga yang sama dan barang yang sama. Nah, akhirnya sang intel itu menyatakan bahwa Andalusia terlalu kuat dan belum siap untuk diserang. Jadi teman-teman sekalian, perilaku transaksi dan perilaku perdagangan itulah yang mewarnai. Kenapa kuat tidaknya, bersih tidaknya sebuah perdagangan itu menyebabkan kuat tidaknya sebuah bangsa, itu bicara tentang haram tidaknya makanan yang beredar, uang yang beredar di negara tersebut, gitu ya. Jadi kalau jangan heran kenapa kemudian Indonesia menjadi lemah, tidak memiliki daya tawar dan seterusnya. Ya mungkin saja bangsa ini sudah terlalu lama atau terlalu banyak ya uang beredar itu tidak berasal dari transaksi-transaksi yang halal. Nah, berikutnya adalah ini yang juga cukup penting untuk bicara karakter adalah bicara tentang Korun business model. Korun business model itu adalah the best CEO, gitu ya. Kenapa the best CEO? Saya yakin kalau Korun itu masih hidup saat ini, dia masuk halaman pertama majalah Forbes, majalah Times, dan seterusnya. Kenapa saya yakin?
karena Al-Quran pastinya lebih hebat dan lebih mulia dari majalah Forbes. Begitu tenarnya Korun, sehingga dimuat atau diabadikan di dalam Al-Quran. Jadi dia the most admired company, the richest man in the world, highly kontributor kepada pemerintahan gitu ya. Bahkan di dalam kisah-kisah Israeliat disebutkan dia juga sebagai menteri keuangan gitu ya. Dan pada saat itu terjadi perfect tyranny antara Fir'aun, kekuatan politik, Haman, kekuatan teknokrat, Korun, kekuatan kapitalis, pemodal, dan ada kemudian pengkhianat Samiri. Dan ini pasti cerita yang sering kita dengar karena pasti ada hikmah kenapa Allah memasukkan atau menjadikan kisah Nabi Musa sebagai kisah yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran. Nah, kembali ke dalam konteks bisnismen, apa sih yang menyebabkan Korun itu ditenggelamkan? Itu ada di dalam surat Al-Qasas ayat 76-83. Salah satunya adalah pada saat Korun berkata, ala utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya apa yang aku peroleh adalah karena ilmuku. Jadi kurang lebih kalau saat ini Korun hidup kemudian diwawancarai di dalam YouTube dan seterusnya, apa yang menyebabkan bisnis Anda begitu sukses? Maka Korun akan menyebutkan bahwa ini disebabkan oleh teknologi yang saya gunakan, sistem yang saya pakai, profesionalisme yang saya hire, dan seterusnya, tanpa pernah menyebutkan karena izin Allah. Pertanyaannya adalah, apakah seperti yang Korun sampaikan itu, bahwa sungguhnya apa yang aku peroleh karena ilmu dan strategiku, kayaknya sih terlalu sering kita lihat Korun bisnis model di dalam kehidupan dunia saat ini. Nah, kenapa tidak ditenggelamkan? Walau alam, mungkin karena sudah terlalu dekat dengan kiamat. Tetapi kembali lagi, Korun menjadi Korun itu karena dia menuhankan ikhtiar. Ya, jadi ikhtiar atau hasil itu dijadikan sebagai tugas. Sekalian, singkat saja, ini masuk ke prophetic management leadership. Tadi kita bicara Korun, sekarang kita bicara Rasulullah. Kenapa Rasulullah? Ya karena pasti ya ayat-ayat Al-Quran sudah menyebutkan bahwa suri tauladan terbaik ada pada Rasulullah. Dan sudah sedemikian hebatnya sehingga pada saat kita mencari figur apapun, figur orang kaya bisa dicari zaman Rasulullah. Figur orang miskin bisa terjadi dalam figur Rasulullah. Pengusaha ada dalam figur Rasulullah, pemerintahan juga ada dalam figur Rasulullah gitu ya. Maka itulah hikmah di balik etapa-etapa kehidupan Rasulullah. Jadi masa beliau menjadi pengusaha itu lebih panjang dari masa kenabiannya. Mulai berdagang usia 8 dan melakukan sebuah misi perdagangan internasional itu di usia ke 12 tahun. Nah, teman-teman sekalian, beliau mendapatkan gelar Al-Amin karena jujur dan terpercaya. Semua senang berdagang dengannya karena mindset yang ada dalam Rasulullah Muhammad memang sudah konsep win-win. Jadi tidak ada di kepala dia adalah kalau saya rugi pasti dia untung, gitu ya. Nah, ini yang nggak ada karena tiap-tiap orang tadi sudah bicara ada rezeki masing-masing, halal dan haram tidak akan merubah. Ya. Kalau kita nggak ngerjain ini, kita nggak akan dapat proyek itu. Kalau kita tidak nyogok, waduh, target kita nggak tercapai. Nah, sekali lagi tadi, halal dan haramnya tindak tanduk kita tidak akan merubah kadar rezeki kita. Baik, teman-teman sekalian, apa sih yang dimiliki dalam prophetic management? Pertama ya tadi ya bahwa kita berbisnis itu tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi itu dulu yang pertama gitu ya. Kemudian yang kedua profesional. Jadi kalaulah saja kita menjalankan sesuatu tidak profesional, bukannya hasilnya buruk, bahkan boleh jadi kita masuk ke dalam transaksi yang sifatnya goror gitu ya, atau maisir bahkan spekulasi gitu ya, dan itu menjadi haram gitu. Kenapa? Karena tidak profesional saja. Kita sudah bisa melihat ceritanya tentang bukan pandemik lah, apa waktu itu cerita tentang batu akik saja. Kita tidak menyalahkan para penjual batu akik yang memang sudah puluhan tahun ada di pasar Jatinegara. Tapi tiba-tiba ada para pelaku bisnis akik dan mungkin diri kita juga menjadi salah satu bagiannya pada saat itu yang tiba-tiba menjadi super ahli tentang bicara batu akik gitu ya. Lebih karena
bukan didasarkan atas profesionalisme gitu ya, didasarkan atas tren dan seterusnya untuk kemudian masuk ke dalam bisnis batu akik. Nah, jadi boleh jadi satu transaksi akan berbeda sifatnya. Buat yang satu menjadi halal, buat yang satu menjadi gharar gitu ya. Dan tidak profesionalisme itu juga dampaknya luar biasa. Salah satunya adalah bicara tentang misalkan robot trading gitu ya, terjebak di situ. Kenapa? Karena kita tidak pernah mau mempelajari dan langsung masuk. Kenapa? Karena menuhankan ikhtiar, ya, menuhankan hasil gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, berikutnya adalah jujur dan amanah. Saya akan cepat saja di sini. Kemudian yang ketiga, mengedepankan etika. Nah, kita lihat hadisnya. Orang beriman, yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, ini teman-teman, ini adalah sebuah pujian kepada para istri. Jadi, para laki-laki gitu ya. Parameter kita beretika itu sudah bagus atau tidak, itu tergantung perlakuan kita kepada istrinya. Itulah parameternya. Jadi, muliakanlah istri. Tetapi istrinya juga jangan bangga dulu. Kalimat hadis itu adalah terhadap istri-istrinya. Nah, itu sekedar intermezzo supaya nggak ngantuk gitu ya. Nah, berikutnya adalah tidak melanggar prinsip syariah gitu ya. Nah, ini yang paling sering kita langgar gitu ya. Tidak melakukan maghrib big night. Maghrib big night itu singkatan. Maisir, gharar, riba, bai mutar, GC, curang gitu ya. Kemudian menumpuk harta, monopoli, haram, dan tajlis. Nah, ini kapan nanti kita diskusi bicara ini misalkan terkait dengan maghrib big night. Karena tidak melanggar prinsip syariah. Dan sekali lagi, dalam muamalah, sesuatu yang tidak dilarang itu boleh dilakukan. Tetapi kadang-kadang yang dilarang itu dianggap di kepala kita menjadi jalan satu-satunya. Persis seperti makanan gitu ya. Sesuatu yang diharamkan untuk dimakan itu jumlahnya lebih sedikit daripada yang dihalalkan. Tapi sudah tahu yang haram itu lebih sedikit, kita suka nyerempet-nyerempet. Minuman khamar itu haram. Bagaimana kalau anggur? Terus kalau anggur dijelaskan haram, bagaimana kalau anggur 5%? Seakan-akan tidak ada cendol, tidak ada degan, tidak ada cincau hijau, dan seterusnya, macam-macam lah. Dan berikutnya adalah ukhuwah Islamiyah. Teman-teman sekalian, konteks ukhuwah Islamiyah itu kadang-kadang kita suka menyampingkan untuk tiba-tiba udah kita masuk bikin asosiasi ini, asosiasi itu gitu ya. Asosiasi itu satu hal, tetapi kadang-kadang kita lupa ayatnya gitu ya. Jadi ayatnya itu siapa yang cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, memberinya karena Allah, dan tidak memberi pun karena Allah, maka sungguh telah sempurna keimanannya. Dan yang berikutnya adalah yang mengumpulkan kita itu nanti Allah. Ya, apabila kita sudah memperbaiki diri, maka kita akan terhimpun. Itu yang namanya ta'liful qulub, akan saling terangkai hatinya. Kalau hati sudah terangkai, maka akan terjadi ta'liful fikrah. Pemikirannya akan terangkai, dan berikutnya adalah ta'liful harokah. Akan terjadi keselarasan gerakan. Dan inilah yang kita abadikan dalam puncak-puncak peradaban-peradaban umat. Itu adalah kebangkitan-kebangkitan dari bisnismennya. Nah, begitu kompleks, kok kayaknya jadi susah banget kita berbisnis. Ya, gitu ya. Kenapa kita harus hati-hati dalam berbisnis? Karena sejatinya dengan siapa kita sebenarnya berbisnis. Nah, teman-teman sekalian, ini chapter terakhir. Sejatinya karakter yang kita bangun itu karena kita akan melakukan bisnis hanya dengan Allah. Ya, jadi kita melakukan transaksi itu sebenarnya bertransaksi dengan Allah. Ya, niatannya dengan Allah. Jadi tidak hanya customer fulan bin fulan dan fulan bin fulan sesederhana itu. Enggak, karena kalau kita hanya bertransaksi dengan fulan bin fulan dan kita pikir untung, saya akan sampaikan sejatinya itu berantakan. Sang pengusaha Muslim itu hanya bisa untung apabila dia bertransaksi dengan Allah. Karena Allah lah yang bisa membeli atau membeli harga kita dengan pantas gitu ya. Nah, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Nah, ini contoh gambarannya, teman-teman sekalian. Ya, kalaulah saja ini cerita singkat saja, saya mau berangkat ke Garut
rombongan keluarga tahun 2004 mau lihat Pamengpek, tengah jalan longsor seperti yang teman-teman lihat di sini, longsor sehingga saya rombongan disuruh putar arah dan kami tersesat sampai dengan kelaparan. Akhirnya ketemu satu warung dan warung itu habis kita kita makan gitu ya. Pertanyaannya adalah kalau di kepala sang pengusaha urusan berbisnis itu hanya urusan berapa harga satu piring dikurangi biaya masaknya, ini akan rugi berat. Kenapa rugi berat? Karena sejatinya saya sampai di situ itu membutuhkan berapa ribu malaikat yang menjaga supaya ban saya tidak kena paku. Dan berapa kekuatan yang dijatuhkan supaya terjadi longsor. Petugas yang diminta untuk membelokkan arah dan seterusnya hanya untuk mengantarkan misalkan 15.000 dan 20.000 piring. Tapi kalau di kepala kita itu hanya 20.000, inilah yang kemudian akhirnya menjadi kerugian besar. Nah, teman-teman, IPB pasti tahu yang namanya water tracking. Jadi sejatinya, keuntungan yang sering kita bicarakan itu adalah angka yang didapat dari kesepakatan atas kebodohan sistem akuntansi. Ya, kesepakatan atas kebodohan sistem akuntansi, bukan harga pokok. Karena kalau definisi harga pokok adalah harga yang dipakai untuk memperoleh dan seterusnya, harusnya adalah harga yang dipakai untuk membeli. Jadi hanya sebatas dia dibeli. Tetapi kalau ditanya berapa sejatinya harga real dari sebuah nasi gitu ya. Ini saya hanya mau ambil saja dalam konteks water tracking 1 kilogram beras itu butuh air 2.500 liter air. Nah, kalau 2.500 liter air itu 1 kilogram biasanya jadi 8 porsi piring gitu ya. Nah, 8 porsi piring itu kalau dibagi 2.500 kurang lebih ya sekitar 400 liter. Kalau 400 liter, 1 galon itu 20, maka sejatinya dalam 1 piring nasi menyertai 20 galon air. Pertanyaannya adalah, apakah kalau semua pengusaha tahu, pengusaha warteg tahu, bahwa dalam 1 piring nasi yang dia sajikan, itu melekat di dalamnya 20 liter galon air, apakah masih pantas dijual dengan harga 5.000? Dan kemudian dia gembira karena mendapatkan keuntungan. Ya, karena tadi 1 liter beras itu 1 piring itu mungkin dia hanya dapat ongkos produksinya 2.000. Kenapa? Karena liter air tidak dihitung, karena sinar matahari tidak dihitung. Kalaulah saja dihitung berapa nilai baku dari air, misalkan 5 perak atau 50 perak per liter, pasti tidak dihitung berapa ongkos pengangkutan uap airnya yang jumlahnya bertonton lewat awan dan seterusnya. Kalau itu semua bukannya tidak bisa dihitung ya, malas menghitung. Makanya saya katakan sepakat atas kebodohan, untuk kemudian atas itu kita sedih karena tidak tercapai keuntungan, atas itu kita gembira karena mencatatkan keuntungan. Sejatinya apapun transaksinya, tadi disebutkan di awal, sesungguhnya manusia dalam kondisi kerugian, kecuali tadi. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita tahu ini semua, maka bekerja itu bukanlah mencari hasil. Dan Allah sudah katakan bahwa inna likulli darajah mimma amalin. Sesungguhnya derajat itu tergantung dari amalannya. Jadi teman-teman sesungguhnya rugi atau tidaknya itu tergantung dari amalan kita. Dan sekali lagi, ikhtiar bukanlah penyebab, ya. Ikhtiar kita bukanlah penyebab. Ikhtiar itu adalah bentuk kesyukuran dan sebagai pemantas, sebagai alat buat kita beribadah. Pasti teman-teman ingat tentang cerita Siti Hajar. 7 kali bolak-balik Safa Marwa, sumur Zam-Zam tidak terletak di jalur sa'i. Tetapi sumur Zam-Zam tidak akan keluar apabila ikhtiar daripada Siti Hajar itu tidak dilakukan. Jadi sejatinya apa yang kita peroleh semata-mata bukanlah karena ikhtiar, tetapi ikhtiar adalah bentuk kesyukuran, dan kesyukuran itulah yang melahirkan la in syakartum la azidanakum. Jadi teman-teman sekalian, karakter daripada seorang pengusaha muslim adalah 3 dasar ini, yaitu lillah, fillah, dan billah. Semua berasal dari Allah dan untuk Allah, oleh karenanya harus dikerjakan dengan caranya Allah,
maka apapun hasilnya, apabila sesuai keinginan itu karena pertolongan Allah, dan bila tidak sesuai keinginan itu karena izin Allah. Demikian, dan saya tutup dengan jangan sampai kita terlewat dari malam Lailatul Qadar, karena malam dari lebih baik dari 1000 bulan. Ini kalau kita cermati atau kita renungi lebih dalam, lebih mulia dari orang ada yang suka mengatakan 83 tahun, karena hanya dikonversi saja. Tapi sejatinya pada saat kita mendapatkan apa sih yang kita ingin dapatkan, golden moment, magic moment, di mana malam itu kita mendapatkan sebuah kesadaran baru, the new resolution of life, gitu ya, resolusi baru dari kehidupan yang kemudian akan kita bawa sampai dengan wafat, karena tadi ya lebih mulia dari 1000 bulan. Jadi sepanjang along the way kehidupan kita, dan kita akan mendapatkan tempat yang baik nantinya. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Penutup ya, saya lupa, dan teman-teman mungkin belum menyadari karena biasanya berhenti di ayat 187. Jadi kalau kita terusin Al-Baqarah 188, setelah tutup riwayat Ramadan gitu ya, riwayat 183 itu kan perintah saum dan seterusnya, sampai bayar fidyah dan seterusnya. Tetapi begitu ditutup dengan kalau selesai ibadah Ramadan adalah takwa, begitu selesai dengan chapter puasa 188 itu adalah chapter muamalah. Ya, dan janganlah sebagian kamu makan harta sebagian yang lain antara kamu dengan jalan yang batil. Sekali lagi pasti ada hikmah, pasti ada hikmah. Dan harapannya Ramadan ini membawa kita pada kesadaran untuk berbisnis dengan cara yang lebih baik. Jadi sesungguhnya hakikat permasalahan hidup bukanlah target bisnis yang tidak tercapai, bukan angka laba yang tertinggal, bukan hutang yang tidak kunjung lunas, bukan sakit yang tidak kunjung sembuh. Hidup yang kekurangan bukan itu, melainkan bila dunia ini gagal mengantarkan kita ke surganya Allah. Hidup ini hanya sekali, karenanya ia tidak boleh gagal, jangan hidup biasa-biasa saja, dia harus luar biasa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hatur nuwun, Kang Ustadz telah menyampaikan materinya. Selanjutnya mau ditayangkan takados atau langsung ke pertanyaan panitia? Ya, ini program takados Bapak Ibu semuanya. Ya, ini dana yang dibutuhkan 300 juta, sekarang terkumpul sampai hari ini Ramadan ke-9 126.450.000. Ya, masih ada kesempatan untuk menggulung pahala di bulan yang terbaik ini. Silahkan, ini untuk transfernya ke rekening ini. Baik, Akang Teteh, Bapak Ibu semuanya, untuk kali ini adalah sesi tanya jawab ya Kang Ustadz. Ini sudah ada yang bertanya, saya bacakan. Yang pertama kali masuk pertanyaan. Izin bertanya Mas Ustadz. Berarti antara value, yaitu qimah atau nilai perbuatan dipandang dari sisi perbuatan saja, dengan spiritual value, nilai perbuatan dari sisi tujuan perbuatan, yaitu ibadah, adalah dua hal yang berbeda ya. Lantas kapan nilai itu dinilai berbeda bagi seseorang, padahal secara fisik itu dilakukan oleh anggota badan yang sama? Ini pertanyaan dari Mas Ali Fatoni. Silakan Ustadz dijawab. Baik, ini yang bertanya sama yang ditanya tidak, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya sebenarnya. Jadi Kang Yai, insya Allah ini juga sama-sama masih belajar. Jadi intinya tadi ya, antara values dan nilai perbuatan dan berikutnya hasil gitu ya. Intinya tadi bahwa di dalam pendekatan dari inalikuli
inalikil darajah mimma amalin. Jadi derajat itu tergantung dari amalan dan amalan tergantung dari niat. Nah, jadi antara sebenarnya tidak berbeda dalam konteks putus, ada putus tapi enggak gitu ya. Tapi memang dalam prakteknya banyak sekali tidak bisa, atau banyak sekali orang salah persepsi terkait dengan ini gitu ya. Karena harus sabar gitu, kuncinya harus sabar untuk bisa melakukan itu. Saya ambil contoh saja, tingkat menilai antara values, perbuatan, hasil itu kadang-kadang jangankan kita, setingkat Nabi Musa pada saat menghadapi apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir aja, karena ketidaksabarannya itu bisa meleset itu, ya bisa meleset. Nah itu makanya saya katakan pada titik tertentu ya memang kita hanya bisa berharap untuk mendapatkan hikmah, ya basiroh pada Allah supaya kita bisa melihat yang tadi gitu. Tapi memang semuanya presidennya itu pelajaran yang sangat berharga terkait dengan Nabi Musa dan Nabi Khidir pada saat dikatakan kamu harus bersabar. Kita udah nggak sabar dulu gitu ya. Nabi Musa saja sudah tidak sabar gitu. Karena tadi yang dilihat kan permukaannya gitu ya. Padahal di dalamnya itu ada values, ada niat, kemudian ada baru dilahirkan dengan perbuatan. Nah kadang-kadang kalau kita nggak tahu, seakan-akan kita melihat kok perbuatannya seperti itu, kok ngelubangin kapal, kok membunuh anak gitu ya, dan seterusnya. Nah ini kembali Mas Ali mungkin yang bisa lebih menjelaskan gitu ya. Nah kemudian saya baca di sini dari Muhammad Nuh tentang bagaimana etika bisnis dengan non Muslim. Pada dasarnya muamalah itu boleh sama Muslim dan tidak sesama Muslim itu sama ya kalau buat Islam. Karena kita bukan tipe seperti Yahudi. Yahudi itu contoh riba. Di dalam Yahudi mereka melarang riba, tetapi riba yang dia larang itu adalah sesama Yahudi. Tetapi kalau dengan Yahudi silahkan Anda memakan riba dari non Yahudi, gitu ya. Karena non Yahudi dianggap tidak atau bukan manusia bahkan ya dalam beberapa kelompok tertentu. Tapi kalau dalam Islam itu rahmatan lil alamin, artinya insya Allah apa yang baik buat kita baik juga buat yang lain. Dan itu jadi intinya sama etika bisnis bagi seorang Muslim dan dengan pada saat kita bertransaksi dengan non Muslim. Dan dalam beberapa kasus etika berbisnis Muslim inilah yang justru menarik simpati atau menjadi kebangkitan dari bisnis atau peradaban umat Muslim. Oke, kemudian bagaimana cara kita tidak terlalu khawatir dengan masa depan? Ya kembali ini faktor iman dan akidah kita yang harus kita perbaiki. Dan saya hanya mengambil sebuah cerita saja, balik lagi sebuah cerita tentang kuli panggul salah satu ulama, Imam Al-Basri. Jadi Imam Al-Basri itu pada saat pulang mau belanja untuk kebutuhan pondoknya, pada saat di luar ada kuli panggul yang siap mengantarkan atau memanggul barang belanjaannya. Di sepanjang jalan, sang kuli panggul itu selalu melangkah dengan kata Alhamdulillah, Astagfirullah, Alhamdulillah, Astagfirullah. Nah, Imam Al-Basri menyatakan, loh ini amalan apa lagi nih? Saya baru ketemu sekarang. Nah, kemudian bertanyalah pada saat sampai, tiba di tujuan, kemudian Imam Al-Basri bertanya pada sang kuli panggul itu, apa yang menyebabkan atau amalan apa yang menjadi dasar kamu mengatakan Alhamdulillah, Astagfirullah, Alhamdulillah, Astagfirullah dalam setiap melangkah. Maka si panggul itu mengatakan bahwa sesungguhnya saya ingin menyampaikan atau ingin mengekspresikan tentang ridhonya saya, atau ridho itu adalah puasnya saya. Ya. Tidak ada titik yang lebih baik dari yang saya hadapi saat ini. Jadi ultimate puasnya saya kepada Allah gitu ya. Karena Allah mustahil zalim terhadap makhluknya dan tidak ada satu detik pun di dunia ini yang makhluk yang hilang dari rahmatnya Allah. Oleh karena itu saya merasa puas. Tetapi dalam ridhonya saya, dalam puasnya saya itu selalu dihadapkan pada dua hal. Pertama adalah kondisi di mana saya dapat menikmati ya
menikmati kondisi atau keputusan Allah, yang berikutnya adalah kegagalan diri saya untuk bisa menikmati. Jadi pada dasarnya semuanya positif, cipta cuma ada dua. Satu adalah kita bisa menikmatinya, dua kita gagal menikmatinya. Nah, itulah yang kemudian saya ungkapkan dalam bentuk alhamdulillah dan astagfirullah karena saya gagal untuk bisa menikmatinya. Tetapi ujung dari keduanya, sum up-nya adalah saya ridho dengan apa yang saya hadapi karena inilah merupakan keputusan dari sang pemilik langit dan bumi. Dan Allah mustahil zalim terhadap makhluknya. Nah, jadi atas inilah mungkin kita akan merasa mendapatkan ketenangan, meskipun saya sendiri pun lagi tengah-tengahnya belajar. Dan sebagai pengusaha, terus terang, gitu ya, up and down itu sangat luar biasa. Dan biasanya, ini hanya tips saja, tapi jangan diikutin. Kadang-kadang tips ini bermanfaat. Pada saat saya susah, saya kadang-kadang suka bermain ke pengusaha yang lebih susah dari saya, gitu ya. Karena dari situlah saya akan mendapatkan semangat, gitu ya. Apalagi yang lebih susah dari saya itu ternyata tidak sepesimis dengan diri saya. Nah, kembali lagi, itulah kemungkinan yang kita bisa latih. Karena ridho ini, sekali lagi kalau ditanya, pintu surga itu semuanya ujungnya adalah ridho. Panggilan di dalam surat Al-Fajr itu juga hati yang tenang itu adalah kalimatnya adalah dengan kata ridho. Gitu ya. Jadi pintu surga itu terbukanya adalah buat orang-orang yang ridho dengan keputusan yang Allah tetapkan. Demikian. Baik, kayaknya sudah mau jam 2 kan ya. Baik, hatur nuhun Kang Ustadz. Ya, itu kuncinya bisnis bukan tentang untung rugi, tapi tentang surga dan neraka. Itu kuncinya dengan lillah, filah, dan hilah. Oh, oke, mungkin ya. Saya ada satu nih untuk terkait dengan tadi ya takados ya, teman-teman sekalian. Ketahuilah bahwa ilmu yang diimplan kepada kita itu adalah benda hidup, dia bukan benda mati, gitu ya. Dan beberapa ulama mengatakan bahwa ilmu itu ditransfer tadi dengan gelombang, dan bermanfaat tidaknya itu juga tergantung daripada ridho tidak ridhonya sang pemberi ilmu. Terutama buat teman-teman yang di pondok, Mas Ali itu biasa itu belajar tentang frekuensi mekanisme bagaimana ilmu itu dialihkan. Nah, jadi sejatinya buat sang penuntut ilmu, transaksi SPP itu bukan transaksi jual dan beli, baik lagi. Itu katanya kalau buat para penuntut ilmu, gitu ya, pemberian yang diberikan kepada alim, ulama, guru, dan ustadz itu bukanlah kita sering menyebutnya sebagai kafalah lah, fee atau honorarium. Saya pinjam kalimat yang ditulis oleh Ustadz Budi, gitu ya, Budi Statistik Angkatan 25. Itu dikatakan sebagai ikrom, pemuliaan atau penghormatan. Dan besarnya ikrom itu adalah bukan besarnya atau menunjukkan atau merepresentasi daripada guru yang kita panggil. Jadi kalau gurunya lulusan Manchester itu 1 juta, lulusan IPB 500.000. Itu kalau kita konteksnya transaksi tadi ya, berdasarkan kafalah dan seterusnya. Tapi kalau bicara ikram atau pemuliaan dan penghormatan, sejatinya berapa besar yang kita berikan itu adalah seberapa tinggi kehormatan daripada sang penerima ilmu. Jadi teman-teman sekalian, insya Allah saya sih memiliki keyakinan apabila ini dipahami, program takados insya Allah akan tercapai, gitu ya. Apalagi kalau teman-teman di IPB menyatakan bahwa ilmu yang kita bawa dari IPB adalah sesuatu yang hidup, yang baik dan buruknya itu terus melekat di dalamnya ridho daripada sang pemberi. Oleh karenanya salah satu pembuka pintu-pintu ridho itu adalah sebuah penghormatan atau pemuliaan. Dan penghormatan dan pemuliaan itu tidak habis atau tidak selesai pada saat ilmu itu setelah berhenti di kelas. Enggak seperti itu. Makanya sama-sama kita dukung tadi, ini adalah bagian dari pemuliaan kepada sang pemberi ilmu. Pemberi ilmu bisa guru, bisa semua fasilitas yang kita terima sehingga ilmu itu bisa sampai kepada kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah dimotivasi untuk mensukseskan acara takados. Kakang Teteh, Bapak Ibu jamaah rahmatullah,
sebagai bagian terakhir mengingatkan kembali bahwa besok ada kembali kajian Ba'da Zuhur yang akan mengisi adalah Ustadz Dr. Irfan Syauqi-Bek. Ya. Kemudian ya ini untuk agenda besok, dan kemudian untuk pemenang ya, pemenang door prize hari ini terkait dengan pertanyaan. Ini adalah pertanyaan yang ini ada ya, ini ada pertanyaan dari Pak Hendra Hidayat. Itu baik itu, kemudian mohon ya untuk pensuksesan takados dan juga hadir untuk acara kajian Ba'da Zuhur besok jam 12.30. Jadi tidak jam 1 lagi karena besok hari Sabtu. Terakhir kami sampaikan kepada Akang dan Teteh, Bapak Ibu semuanya, jazakallahu khairan khaisir ya, yang telah menghadiri dan berpartisipasi dalam agenda ini, kajian pada Jumat, dan wabil khusus Akang Ustadz Imam Teguh Santoso ya, yang telah memberikan materinya untuk kajian hari ini. Jadi marilah kita tutup kajian siang ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Materinya boleh dibagi ya Pak. Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat alumni IPB dimanapun Anda berada. Kita baru saja melantik pada hari Sabtu tanggal 18 Februari yang lalu sebuah program prioritas kita, yaitu yang disebut dengan Takados, tali kasih untuk para pensiunan dosen dan tendik IPB. Program ini adalah program yang sangat penting di mana kita ingin berbagi kebahagiaan kepada para dosen dan tendik yang dulu pernah membantu kita, pernah mengajar kita, dan pernah membantu kita semasa kita kuliah dulu. Saat ini beberapa di antara mereka sangat membutuhkan bantuan dan dukungan dari kita. Oleh karena itu, menyambut hari baik, bulan baik, menyambut bulan suci Ramadan ini, mari kita berlomba-lomba untuk mendonasikan rezeki, sebagian dari rezeki terbaik kita untuk mereka, dan insya Allah akan kita bagikan pada 17 Ramadan 1444 Hijriah ini.
Ikuti flyernya, ikuti pengumumannya, dan donasi Anda sudah mulai bisa disalurkan mulai dengan hari ini juga. Saya tunggu, mudah-mudahan ikhtiar kita ini membuahkan hasil terbaik sebanyak mungkin pensiunan dosen dan tendik yang bisa kita bantu, khususnya mereka beliau-beliau yang memang membutuhkan tali kasih dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepuluh, 20 tahun lalu mereka mungkin menorehkan setitik garis dalam kehidupan perkuliahan kita. Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB telah menjadi bagian dari masa muda yang indah dan penuh kenangan. Saat ini, di usia yang tidak muda lagi, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB memiliki tantangan hidup masing-masing. Saat gerimis Rabu pagi pertengahan Maret 2023, tim Takados menyeberangi jembatan gantung di atas Sungai Ciliwung daerah Sempur. Dilanjutkan dengan menyusuri perkampungan padat di bantaran sungai, menemui seorang pensiunan satpam dari Fakultas Peternakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurianta, pensiun dari bulan Mei 2007, masuk di Fakultas Peternakan mulai 1979 atau mau masuk ke tahun 80. Waktu itu saya langsung di bawah IMNT, ilmu nutrisi makanan ternak, dan saya kerja di bagian lapangan. Dan saat ini rumah saya tinggal di Kampung Lebak Kantin, RT 3 RW 6, Kelurahan Sempur. Yang pertama 4 anak, yang kedua 6, jadi semuanya banyak juga. 10 gitu, Bu. Alhamdulillah, beliau tidak mengontrak, tapi rumah sederhana tersebut berada di bantaran sungai yang pernah dan rawan longsor. Juga tidak ada surat kepemilikan. Sebelum pandemi, Pak Yayan dan istri menambah pemasukan dengan berjualan jajanan tradisional seperti donat, pisang goreng, dan bakwan di lapangan Sempur. Sayangnya, sudah hampir 3 tahun aktivitas ini terhenti karena pandemi dan regulasi untuk memiliki tempat berjualan di sana yang memberatkan. Dengan terisak, Pak Yayan menceritakan sulitnya kondisi saat ini karena hutang yang masih harus dicicil hingga 4 tahun ke depan, ditambahi lagi jeratan rentenir. Saya terjerat, Bu. Sudah 4 tahun. Sisa gaji saya selama pinjam tuh hanya 210.000 sampai sekarang. Selama sekian tahun 210.000. Pak Nurianta adalah salah satu dari sekian banyak pensiunan dosen dan tenaga kependidikan IPB yang masih membutuhkan bantuan. Banyak pensiunan tendik, bahkan dosen yang selatah hidupnya. Semoga kita bisa memberikan bantuan untuk mereka yang sudah pernah membantu kita saat kuliah di IPB.